Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Wong Deso Pengen Sinau. Nah, di sini nih guys, di sini saya akan mereview tang amber digital. Ini tang amber yang murah, harganya 100 ribuan. 80 ribuan di pasaran sekitar 80 ribuan. Nah, di sini ada fitur tambahan. Fitur tambahan selain sebagai multitester digital, ada bisa buat sebagai multitester, juga ada klaim ampernya, termasuk ada fitur buat tes insulation atau uji isolasi instalasi listrik juga bisa. Ini tercatat 500 volt untuk pengukuran instalasi listriknya. Di sini ada 500 volt. Kita bisa lihat. Nah, sekarang bagian pentingnya di sini saya akan mereview tang amber ini. Terus saya akan memberikan pendapat kenapa ada yang murah dan ada yang mahal, ada yang merek Tekiro, merek-merek terkenal, Fioritsu seperti itu, harganya yang jauh sampai juta-jutaan, padahal unitnya sama, fungsinya sama. Yang membedakan apa? Kualitas tentu ya guys. Kualitas untuk pengukuran juga tentu itu sangat berpengaruh sekali, dan juga akurasi dalam pengukuran. Semakin mahal suatu alat, tentunya akan semakin akurat dalam pengukuran dayanya. Dalam pengukuran apapun yang diukur itu pasti akan semakin akurat. Nah, di sini saya akan review apa aja yang kita dapatkan ketika kita membeli tang amber ini ya guys. Oke, baik, kita akan coba unboxing sekaligus nanti kita akan pretelin sekalian biar tahu apa yang ada di dalamnya ya. Pertama-tama kita buka dusnya dulu. Nah, kita ini harganya aku beli di toko online itu sekitar 80.000, tapi cuma lumayan berfungsi dan berguna. Kita mendapatkan sarungnya, dan kita juga di dalamnya isinya ada tang ampernya, tentunya sesuai dengan yang ada di gambar, tentunya tidak bohong ya. Isinya juga bukan batu, tang amper beneran. Terus kita ada propnya. Nah, kita ada propnya. Nah, di sini terdapat tang amper, di dalamnya udah ada baterai ya guys. Kita bisa langsung on kan, langsung nyala. Nah, di sini terdapat seperti ini. Ini ada V-ohm sama COM. Kita kalau memakai multitester seperti ini, COM itu berarti kayak negatif atau ground ya guys. Jadi misalkan ada kabel terpisah seperti ini, maka COM atau ground ini yang hitam atau yang minusnya ya. COM atau ground atau minus, terserah. Terus yang ini untuk yang merah kita bisa pakai yang V-ohm. Nah, di sini ada V-ohm. Nah, ini multi ini bisa kita langsung gunakan. Nah, di sini terdapat beberapa selektor ya guys. Selektornya dimulai dari arus AC. Nah, yang ini ampere buat AC ya guys. AC itu tegangan bolak-balik, jadi bukan untuk baterai, bukan untuk tegangan-tegangan DC seperti 12 volt DC, seperti tegangan aki, baterai, terus power supply yang sudah disearahkan kayak seperti adaptor, itu tidak bisa ya guys, tidak bisa buat mengukur arusnya. Atau arus panel surya, itu kan semua DC semua. Ini AC itu kayak arus bolak-balik seperti arus PLN atau arus yang belum disearahkan berbentuk gelombang sinus biasanya. Output amplifier termasuk dalam arus bolak-balik ya guys. Nah, di sini ada dua opsi, bagian kiri sama bagian kanan itu sama. Bagian kiri sama bagian kanan itu sama. Di sini kita bisa mengukur arus AC atau arus PLN juga bisa. Tegangan AC
Di sini maksimal 750 volt AC ya. Terus tegangan DC itu maksimal 1000 volt DC. Terus di sini ini untuk mengukur hambatan. Yang selektor pertama itu 200 ohm atau bisa juga dengan buzzer. Jadi nanti misalkan ini diselektorkan sampai di sini akan berbunyi ya. Terus yang diselektor kedua di bagian ohmmeter ini atau tahanan resistansi ukur ini 200 kilo. Jadi semisalkan lebih dari 200 kilo kita sudah nggak bisa ukur. Nah, bagian sini ada uji tegangan instalasi listrik. Ada dua opsi, yaitu 20 mega ohm dan 2000 mega ohm. Nah, di sini kita harus hati-hati ya. Nah, di sini ada tulisannya juga external unit. Nah, jika kita menggunakan 20 mega ohm pada selektornya, kita mau mengukur instalasi tahanan instalasi listrik misalkan ya. Mohon maaf kalau bahasa saya agak belepotan ya. Maka di sini kita pakai yang ini, yang kita pindah yang ini. Kita pindah yang ini. Nah, yang kita pindah yang ini. Nah, jadi seperti ini. Tapi buat teman-teman hati-hati ya, karena ini tegangannya 500 volt, maka kita harus berhati-hati saat bermain dengan probe-nya ketika akan melakukan pengukuran instalasi listrik. Nah, karena apa? Karena kalau semisalkan probe ini kita pegang pas alat ini bekerja, 500 volt itu lumayan berasa untuk menyengat kita, lumayan berasa terus, dan lumayan berbahaya juga karena walaupun arusnya kecil tapi kita tetap kerasa kesetrum ya guys, karena batas kita itu sekitar 60 volt AC gitu kita sudah bisa tersetrum. Nah, apalagi 500 volt itu kita lebih lagi bisa tersetrum. Nah, untuk menyalakannya kita cek dulu probe AC-nya, klaimnya berjalan di 20 juga berjalan, di 750 juga berjalan, di sini juga berjalan. Buzzernya kita bisa langsung praktek. Untuk yang lainnya nanti kita cari dulu alat yang mau diukur. Kita coba ini pakai eksternal, kita ganti dulu pakai yang ohm. Oke, berjalan ya guys. Oh iya, penjelasan kenapa ini selalu muncul angka 1. Angka 1 ini berarti probe-nya tidak terhubung ya guys. Semisalkan kita hubungan gini, dia baru muncul nilainya. Ini ya. Nah, sekarang kita coba buat ngukur tegangan PLN. Oh iya, kita coba untuk ukur tegangan PLN dan kita langsung bandingkan saja dengan alat ukur PLN, yaitu meteran listrik tentunya yang sudah divalidasi dan sudah menjadi alat ukur di kehidupan sehari-hari. Maka kita pakai itu aja. Oh ya, kenapa saya mau membandingkan alat ukur ini dengan meteran KWH? Karena meteran KWH itu sudah dipakai PLN ya guys. Jadi kalau dari segi akurat harusnya sudah sangat akurat untuk hasil ukur dari meteran listriknya itu sendiri. Nanti ada kode-kode tertentu buat ngecek ampere sama tegangannya. Langsung kita praktekkan saja. Oke, kita di sini akan mencoba praktekkan caranya mengukur arus ya guys. Caranya mengukur arus untuk ketelitiannya tentunya di sini cuma sampai 0,1 ya guys. Jadi ketelitiannya cuma sampai 1 digit, 1 angka di belakang koma ya. Tentunya akan berbeda kalau di meter KWH ini 3 digit di belakang koma ya guys. Jadi tentunya lebih detail dari meteran ini. Nah, kita coba saja apakah alat ukur ini bisa berfungsi. Oke, kita coba untuk ambil salah satu, harusnya fase. Yang diambil harusnya fase. Kita ambil sini.
terbacanya 0,01, agak ogah-ogahan. Dayanya 49 watt. Kita pencet 44 akan muncul ampere 0,227. Nah, seperti ini guys. Kalau semisalkan alat ukur yang harganya murah, tentunya akurasi ukurnya sangat rendah. Kita bisa tahu di sini terbacanya 0,1 ampere. Sedangkan kalau kita lihat dari meter kWh, ini terbaca sekitar 0,228 ampere. Jadi akurasi alat ukur ini kurang ya guys untuk satu digit di belakang koma. Saya bisanya ngasih contoh satu digit di belakang koma. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba akurasi tegangan? Tegangan kita bisa cek kalau di meter sekitar 218 volt dengan mengetik 41 enter. Kita tahu tegangan yang ada di dalam kWh 218,8 volt. Nanti kita coba aja. Di sini ada terminal, kebetulan ada terminal, guys. Nah, ada terminal, kita bisa cek tegangannya langsung dan kita bisa bandingkan tentunya. Kita rubah dulu selektornya tentunya. Kita rubah ke 750 volt AC. Nah, sekarang kita coba cek. Ini kalau bisa dilepas harusnya dilepas aja. Ya, lepas deh, patah, nggak apa-apa. Nanti diisolasi bisa. Oke, kita ambil di line fase sama, kita ambil di line fase sama ini, tapi kita pastikan dulu selektor pada 750. Udah, kita ambil sini sama sini. Oke, di sini terbaca 224 volt. Nah, 224 volt, sedangkan di sini 219 volt. Jadi otomatis selisihnya sekitar 24 sampai ke 19, 5 volt. Jadi untuk akurasi ya kurang ya guys. Ya maklum, untuk harga yang segini murah, kalau mau hasil ukur yang sangat akurat ya beli yang mahal gitu. Oke, sekarang kita coba buat cek kalau misalkan kita bebani beban besar 44 enter. Ampere di sini 1,67 ya. 1,67 berarti lebih ke kiri satu digit ya dari 0, jadi ada ininya. Kita coba bandingkan alat ukur gini. Kita ambil yang 200, ketelitannya 0,1. Oke. Di sini terbaca 1,3, sedangkan di meter kWh harusnya 1,67. 1,3 1,67. Berarti selisih sekitar 0,4. Jadi untuk akurasinya. Ya, ini selisih ya guys ya. Jadi selisih. Oke guys, karena kita tadi sudah melakukan pengukuran dan berjalan, maka terus kita penasaran nih. Kita lihat dulu di dalamnya ini ada baterai yang digunakan, baterainya seperti apa. Kita coba cek dulu. Wait, kita cari obengnya, kita buka, nanti kita bisa cek baterai yang digunakan. Harusnya 9 volt ya guys. Baterai non recharge atau tidak bisa dicas ulang, atau pakai baterai kering. Untuk mengganti baterai, kita harus membuka mur yang ada di sini ya. Tentunya kita harus membuka ini pelan-pelan. Oke, dan tinggal ambil saja. Nah, untuk baterai yang digunakan seperti ini, baterai yang ada umumnya di pasaran. Biasanya dibeli harga berapa ya? 10 ribuan kali ya. Saya lupa karena jarang membeli. Kalau membeli ya frekuensinya ramah, nggak sering. Soalnya habisnya juga lama. Ini baterai yang bisa kita beli dimanapun, Alfa, Indo, atau dimanapun.
9 volt kita pakainya. Oh iya, tuas di sini karena meter digital tuh kadang suka jalan-jalan angkanya, ini tuh berfungsi untuk hold. Ketika kita pencet ini, maka akan berhenti pada ukuran terakhir kita mencet. Seperti apa? Kita nggak tahu. Nggak saya praktekkan. Kalau pengen dipraktekkan, silahkan komen di video ini, minta untuk dipraktekkan ya. Oke, sekian video dari saya. Untuk kesimpulan dari video yang saya buat ini, alat ini berfungsi dan alat ini bisa digunakan, tapi hanya sebagai reference atau sebagai acuan saja, atau sebagai indikator, atau sebagai alat ukur yang tidak memerlukan akurasi yang sangat tinggi, atau hanya memerlukan ya bisa diukur dan bisa ada gitu. Misalkan tegangan listrik 220, kita setting di 220 ya bisa ada gitu, tidak perlu akurasi yang tinggi. Tapi untuk instansi sekolah atau penelitian, saya tidak menyarankan menggunakan alat ukur ini, atau hal-hal yang memerlukan ketelitian yang sangat detail sampai 0,0 sekian, maka saya tidak menyarankan menggunakan alat ukur ini ya guys. Dari harganya memang murah, tapi akurasinya cukup rendah. Karena alat ukur itu semakin mahal, maka akurasinya akan semakin tinggi. Intinya seperti itu. Nah, terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube saya. Semoga video dari saya ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan nanti saya bisa jawab sebisa saya, atau ada masukan dari teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar ini ya. Terima kasih karena sudah berkunjung di YouTube saya dan sampai jumpa.